wabarakatuh. Tabiun, saya Lestari, NPM 21510400069, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Yang saya hormati, Bapak Ahmad Muluk Alfian, SPDI MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada presentasi video kali ini, saya akan memaparkan materi terkait negara dan warga negara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung untuk memulai memaparkan masing-masing dari materinya. Yang pertama, negara. Apa itu negara? Pengertian negara terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara diartikan sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kedudukan tertinggi, yang sah, dan ditaati oleh seluruh rakyatnya. Yang kedua, secara umum, negara adalah kelompok sosial yang menduduki suatu wilayah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kekuasaan politik dan berdaulat sehingga dapat menentukan tujuan nasionalnya. Materi selanjutnya ialah fungsi negara. Yang pertama, melaksanakan penertiban. Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan antar sesama masyarakat, jadi negara bertindak sebagai stabilator. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya secara adil dan merata. Yang ketiga, menjaga pertahanan dan kemungkinan serangan dari luar untuk keberlangsungan hidup masyarakatnya. Dan yang terakhir, menegakkan keadilan terhadap seluruh rakyatnya melalui badan-badan lembaga peradilan negara. Materi selanjutnya ialah unsur-unsur dasar negara. Yang pertama, rakyat atau penduduk. Diperlukan kumpulan orang-orang yang tinggal pada suatu wilayah dan disatukan oleh satu perasaan. Yang kedua, wilayah. Untuk membentuk suatu negara, diperlukan suatu wilayah yang terdiri atas darat, laut, dan udara yang menjadi satu kesatuan. Karena di wilayah itulah rakyat akan menjalani kehidupan dan pemerintahan akan melakukan fungsi-fungsinya. Dan yang terakhir ialah pemerintahan. Pada hakikatnya, sangatlah perlu pemerintahan pada suatu negara untuk mengelola kewenangan dan kebijakan dalam mengkoordinasi para rakyatnya menuju jalan kemakmuran. Materi yang kedua ialah warga negara. Pengertian warga negara. Warga negara adalah seseorang yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat di wilayah tertentu. Istilah warga negara ialah hasil dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu citizen, yang berarti sesama penduduk atau individu setanah air. Secara umum, terdapat dua asas untuk menentukan kewarganegaraan dari seseorang, yaitu yang pertama, asas ius sanguinis dan asas ius soli. Asas ius sanguinis adalah asas yang didasarkan pada keturunan atau darah kewarganegaraan dari orang tua yang melahirkan seseorang tersebut. Yang kedua, asas ius soli ialah asas yang didasarkan pada
tempat kelahiran dari seseorang tersebut. Selanjutnya, warga negara terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, warga negara asli atau pribumi. Yang kedua, warga negara asing atau fremdeling. Warga negara asli atau pribumi adalah penduduk asli dari negara tersebut. Misalnya, orang Indonesia yang bersuku Jawa, Batak, Madura, Sunda, dan lain-lain. Itu disebut warga negara asli atau pribumi. Selanjutnya, warga negara asing atau fremdeling, yaitu penduduk yang berasal dari suku kebangsaan lain dari luar negara. Misalnya, ada warga Indonesia yang berasal dari keturunan suku Cina, suku dari negara Cina atau Belanda atau Portugis, seperti itu. Oke, untuk materi yang selanjutnya ialah fungsi warga negara. Yang pertama, menjunjung tinggi serta menjunjung hukum serta pemerintahan yang sah dan berdaulat. Menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, tunduk terhadap semua aturan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan peraturan negara. Dan yang terakhir adalah ikut serta dalam upaya pembelaan dan pembangunan cita-cita bangsa dan negara. Selanjutnya, ialah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak-hak warga negara. Yang pertama ialah berdasar daripada pasal 27 ayat 1, warga negara memiliki kesamaan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pasal 33 ayat 1 dan 2, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Lalu selanjutnya ialah kewajiban dari warga negara. Berdasar dari bunyi pasal 27 ayat 3, warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 23A, setiap warga negara berkewajiban untuk membayarkan pajak. Pasal 30 ayat 1, warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan dan keamanan negara. Pasal 28C ayat 1, setiap warga negara berkewajiban untuk menghormati hak asasi milik orang lain. Dan terakhir, pasal 28J ayat 2, setiap warga negara berkewajiban tunduk pada pembatasan yang telah diatur pada undang-undang negara. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.